Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita masih dipertemukan bulan-bulan Rajab yang akhir. Ada yang mengatakan hari ini sudah bulan Sya'ban, tapi ada yang mengatakan hari ini masih akhir Rajab. Apapun juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Hari ini saya ingin membicarakan Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam. Mi'raj artinya naik ke langit, araja, naik ke langit. Kenapa Allah memulainya dengan subhana, maha suci Allah, maha hebat, maha segala-galanya. Didahului dengan demikian rupa, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Padahal dari Mekah langsung ke langit bisa saja. Tidak demikian rupa, Allah lebih tahu. Gradually atau cara berpikir manusia antara darat dengan darat, darat dengan langit. Mekah ke Masjidil Aqsa yang jaraknya perjalanan pulang pergi pakai unta sebulan, mungkin bisa 1000 kilometer. Subhanallah, percaya atau tidak? Disinilah manusia terbagi menjadi dua. Mungkin ngimpi saja atau dengan rohnya saja. Tapi sebagian ahli tafsir membantah. Enggak, subhanallah bi'abdihi, dengan hambanya, jasadnya. Subhanallah, bermacam-macam pendapat, tapi kita yakin bahwa itu adalah didahului dengan subhana, maha suci Allah. Allah bisa berbuat apa saja. Pada zaman Nabi Sulaiman merintahkan kepada tentaranya, kepada menterinya, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan istana atau singgasananya Bilqis. Pada jaraknya di Syam ke Yaman itu berapa ribu kilometer. Dalam surat Naml dikatakan, wala ifritum minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamika. Saya seorang jin bisa mendatangkan singgasana kursinya Bilqis dari Yaman ke sini sebelum kau berdiri. Ayat tersebut masih ditambahkan, wa qala rajulun min ahlil kitab. Ahli kitab yang konon katanya dalam tafsir namanya Asif bin Burkhiyah, dia ahli wiridan. Ana atika qabla ayyartadda tarfuka, saya bisa mendatangkan istana Bilqis sebelum kau mengertipkan mata. Itu bisa terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Maka kalau Allah mengangkat Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa langit, itu lebih mudah lagi. Tapi itulah cara berpikir manusia. Tinggal kita iman atau tidak, percaya atau tidak. Untuk mengukur percaya itu sebenarnya mudah. Semua manusia mesti makan, semua manusia mesti mati.
kita yakin. Kalau zon menyangka, wah ini mendung, hujan ini insyaallah, itu bisa hujan bisa enggak, itu zon namanya, sangka, enggak yakin. Wah ini mendung pasti hujan, belum tentu. Maha suci Allah. Oh ini diracun pasti mati, tidak. Allah juga yang berkuasa. Kalau Allah belum menghendaki, mati hanya di tangan Allah. Subhanalladzi asra, ini yang memperjalankan malam. Jadi tadi saya kata untuk meyakinkan bahwa Nabi itu ruhan wa jasadan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam lailan, hanya beberapa jam saja, malam hari. Subhanallah, maka didahului dengan subhana, maha suci Allah. Perjalanan malam demikian rupa, kalau sekarang mungkin susah digambarkan, tapi saat itu menurut riwayat pakai buruk. Buruk itu antara kendaraan kuda atau bigol atau khimar, luar biasa cepatnya. Kalau dalam bahasa Arabnya buruk itu artinya ada kilat, jet. Perjalanan malam, Allah lebih kuasa dalam segala-galanya. Diriwayatkan di situ ketemu para nabi. Subhanallah, Nabi mengikat buruknya, bigolnya tadi di satu tempat. Yang dulu para nabi mesti di situ mengikatnya. Setelah itu baru ke langit. Subhanallah, setelah langit di sini dalam surat Najm dikatakan bahwa Nabi dapat perintah sholat. Kenapa perintah sholat melalui proses yang demikian rumit? Inilah indahnya sholat. Sholat itu menundukkan hamba seorang tunduk atau tidak, mau menundukkan kepalanya ke tanah atau tidak. Maka kalau orang mengatakan, saya ini puasa, saya ini zakat, saya melakukan sedekah, tapi saya enggak mau sholat, itu namanya masih sombong. Harus ditundukkan sampai ke tanah. Saya hambamu ya Allah. Maka ketika sholat diajari bacaan-bacaannya yang bermacam-macam, maka akan naik ke langit. Langit itu sab-sab. Di situ banyak riwayat ketemu para nabi, ketemu Allah. Tapi apa Nabi melihat Allah? Banyak riwayat mengatakan tidak, nggak bisa melihat. Kayak kita melihat matahari, kayak apa matahari? 1 menit kita melihat matahari nggak mampu. Nabi Muhammad nggak bisa melihat Allah. Nabi Musa pernah melihat, pengen hari ini tunjukkan saya ya Allah. Innaka lan tarani, kamu nggak akan melihat saya. Qal, lihat, kalau pengen lihat saya, undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung kamu lihat masih tetap saja, kamu akan lihat saya. Begitu dia melihat, afaqah, dia jatuh pingsan. Falamma afaqa qala inni tubtul an, saya tobat ya Allah. Nabi Musa yang dekat dengan Allah, yang sering diajak bicara dengan Allah, satu-satunya nabi. Nabi-nabi lain nggak ada bicara sama Allah. Nabi Musa hebat. Masing-masing nabi punya kelebihan sendiri, sama dengan manusia punya kelebihan sendiri-sendiri, pasti punya kelebihan. Jangan kita minder, Allah pasti akan kasih kelebihan kepada kita, kita nggak merasa. Maha suci Allah. Setelah turun, akhirnya pergi ke Mekah. Pagi-paginya berbicara kepada orang-orang Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab cerita, tadi malam saya ke Masjidil Aqsa, kemudian dapat perintah sholat. Paman-pamannya itu bukan percaya, kecuali Abu Bakar yang percaya. Wahai Muhammad, apa kamu sanggup berbicara begini? Saya datangkan orang-orang. Siap. Nah, entah alat apa yang dikumpulkan, orang kumpul. Sudah bicara Muhammad. Cerita dia bahwa saya tadi malam ke Masjidil Aqsa, ke langit.
Maka Abu Jahal, Abu Lahab yang enggak percaya, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, kau celaka Muhammad, untuk ini kau kumpulkan orang. Enggak percaya orang. Apa kalian percaya? Enggak. Abu Bakar saya percaya. Lebih dari itu saya percaya. Ada orang yang usil bertanya, Muhammad, saya ini tiap tahun ke Masjidil Aqsa. Kamu tadi malam ke Masjidil Aqsa, saya tanya sekarang, jawab di hadapan khalayak ramai. Masjidil Aqsa itu tiangnya berapa, pintunya berapa, jendelanya berapa, undak-undakan tempat sandal itu berapa? Nabi Muhammad, karena ini perintah Allah, dilihatkan ke layar TV, dijawab, oh pintunya ada sekian, jendelanya ada sekian, tiangnya ada sekian. Duh, bener Muhammad, bener Muhammad. Padahal ini kehendak Allah. Pokoknya kalau sudah kehendak Allah, Allah pasti akan menolongnya. Orang itu kalau kehendak Allah, Allah akan membelanya. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu membela agama Allah, pasti Allah akan membela kamu. Maka kita semuanya, berlaku untuk kita semuanya. Asal nawaitu lillahi ta'ala membela agama Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Subhanallah. Masih ada yang bertanya lagi, ya Muhammad, tadi malam perjalanan saya dari Masjidil Aqsa ke Syam berdagang menuju Mekah. Apakah kamu ketemu rombongan? Nabi Muhammad jawab, iya. Saya ketemu rombongan. Lalu apa yang kamu saksikan? Ada di antara rombongan itu untanya yang lari. Saya pegangkan, saya kembalikan. Apa ada rombongan itu? Oh iya, unta kami. Subhanallah. Saksinya sudah tadi yang pertama, apa namanya, berapa banyak pintu, apa nama, Ka'bah, tiang Ka'bah. Masih pertanyaan lagi, apa kamu ngomong sama mereka? Iya, saya tadi malam minta air kepada mereka, rombongan. Saya diberi 1 galon gitu, kecil gitu, saya minum. Oh iya saya, subhanallah. Jadi bukti-bukti udah lebih 2-3. Tapi yang namanya orang nggak percaya tetap aja nggak percaya. Itulah manusia. Orang yang ragu-ragu bisa nggak percaya, bisa percaya. Maka inilah mukjizat Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan malam. Bi'abdihi lainan, dengan hambanya beberapa jam. Lailan itu semalam. Subhanallah, subhanallah. Pagi harinya Jibril turun ngajari Nabi Muhammad sholat. Jibril ngajari cara wudhu, cara sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Baru Nabi Muhammad ngajari pada umatnya. Setelah ngajari pada umatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu kayak saya sholat. Maha suci Allah. Jadi kita ini nggak bisa aqimus sholat, laksanakan sholat, harus ada sanadnya. Dari siapa? Tentunya kita dari sahabat, tabi'in, ulama, guru kita. Maka kita harus punya guru. Kalau orang belajar Islam tanpa guru, mau sholat gimana caranya? Zakat dan sebagainya gimana caranya? Puasa di daerah Timur Tengah, daerah Indonesia, daerah Kutub Utara, yang kadang-kadang itu siangnya lebih jauh panjang daripada malamnya. Bahkan ada satu daerah yang begitu malam sebentar, subuh lagi. Kalau kita enak jam 6 maghrib, imsaknya jam 4, alhamdulillah nikmat. Saya pernah di Belanda tahun 1977. Itu sudah jam 8 malam, masih terang. Begitu saya duduk di tingkat 2, begitu saya malam langsung gelap. Di sana kalau puasa 18 sampai 20 jam.
Kita nikmat di Indonesia ini alhamdulillah. Jadi kita ini percaya kepada Allah. Asal manusia percaya kepada Allah, Allah pasti akan memberi kita. Mudah-mudahan dengan khutbah Jum'ah yang pendek ini Allah akan beri taufik dan hidayat kepada kita semuanya ya Allah. Berilah taufik dan hidayat kepada kami semua ya Allah. Tunjukilah jalan yang benar, ada benar dan kami mengikutinya ya Allah. Tunjukilah jalan yang salah, ada salah dan kami menjauhinya ya Allah. Allahumma ansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuri Islam wal muslimin Palestiniyin. Allahumma ansuri Islam wal muslimin Indonesiyin wa ahlikil kafarata wal musyrikin was suyuyin wal zalimin wal khainin wal kadhibin wal munafikin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al kaidahum fi nukhurihim wa makrahum 'aidan 'alaihim wa kufratahum waqi'ina fiha wa nasbuhum sawqatal khida ij'al musakina ila musadina fi asirina tiha ya hayy ya qayyum ya dzal jalali ikram. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah, jadikanlah kami yang bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.